pelajar di RRI. Kira-kira siapa ya guru kita hari ini? Tapi sebelum itu kita harus dengerin dulu nih theme song Belajar di RRI. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2. Belajar di Pro 2 RRI. Six Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas belajar di RRI Sobat Kreatif. Dan ya, hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Eliza SPD dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Halo, selamat pagi Bu. Halo, selamat pagi Mbak Erin. Halo, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Mbak Erin? Alhamdulillah Bu ya, harus sehat juga dong ya. Dan harus semangat juga karena pagi ini kita akan belajar bersama di RRI, yaitu dengan mata pelajaran sejarah ya Bu ya. Ya, betul. Tema kita hari ini apa sih Bu? Hari ini anak-anak akan belajar tentang corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Oke nih Sobat Kreatif, hari ini kita akan belajar tentang corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia, itu untuk pelajaran kelas 10. Tapi tadi dengar-dengar juga ada kelas 12 dari SMA Sumatera Selatan ya Bu ya, yang ikut Betul, stay tune Mbak. juga nih untuk mempersiapkan ya Bu ya, persiapan untuk ujian juga kayaknya ya Bu ya. Iya, betul. Untuk Ah, ujian satuan pendidikan. Oke, selamat dan semangat terus deh untuk kelas 12-nya ya, harus kejar target kayaknya ini Bu ya, karena mau deket-deket ujian ya. Terus semangat untuk kelas 12-nya dari SMA Negeri Sumatera Selatan pastinya ya. Dan tetap rajin belajar ya Bu ya. Tentu. Oke, dan kita langsung aja mengikuti pembelajaran kita hari ini ya Bu ya. Baik Mbak Erin. Oke Sobat Kreatif, kita hari ini langsung aja mengikuti pembelajaran kita bersama Ibu Elizabeth SPD dari SMA Negeri Sumatera Selatan ya. Mata pelajaran kita sejarah kelas 10 tentang corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Erin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan materi, tapi di hari ini kita belajar materi tentang corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Nah, kenapa Ibu ambil materi ini? Kalian juga akan mempersiapkan untuk USP. Jadi ini kita sekalian flashback materi kelas 10. Jadi seperti itu.
Ibu mohon izin untuk share screen-nya dulu ya anak-anak. Sudah. Oke, corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Di sini kita akan belajar terlebih dahulu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, yang pertama ada Homo sapiens, manusia modern. Diperkirakan telah muncul sejak 400.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, itu di wilayah Afrika. Kemudian dari wilayah Afrika juga ada namanya yang tadi manusia atau Homo sapiens atau manusia modern, kemudian menyebar ke wilayah Eropa dan Asia, itu termasuk juga ke Indonesia. Terdapat beberapa teori mengenai persebaran Homo sapiens di Nusantara. Coba kita lihat, yang pertama di situ ada teori out of Africa. Jadi teori ini memandang Homo sapiens berasal dari satu tempat di Afrika sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Salah satu kelompok migrasi Homo sapiens tersebut sampai ke Indonesia, kemudian berlanjut ke Australia. Kemudian yang kedua, teori Taiwan. Padi yang dibudidayakan oleh para petani di daerah Taiwan ini menggunakan penutur bahasa Austronesia, kemudian menyebar ke Nusantara, kemudian mengembangkan kebudayaan bercocok tanam. Dan yang ketiga adalah teori out of Yunan. Nah, ini yang paling banyak penelitian sebagian besar mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Nah, ini foto persebaran manusia purba menurut teori Afrika. Nah, kalau kita lihat penyebarannya hingga di Indonesia, ini jadi di Homo sapiens yang berasal dari Afrika, kemudian berkembang di wilayah Eropa, ini dinamakan Homo nederlensis, kemudian berkembang ke Homo erectus ke wilayah Indonesia, termasuk ke wilayah Asia. Kemudian di sini benua Australia, seperti itu. Kemudian teori yang paling banyak itu teori out Yunan. Jadi manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri Sungai Mekong, kemudian menyebar hingga ke Nusantara. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia. Yang pertama, Negrito. Nah, jadi ini mendiami sebagian besar daerah Papua dan pedalaman Riau, suku Siak atau Sakai. Kemudian ada Proto Melayu, ini suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Kemudian yang ketiga, Detro Melayu, suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Jadi berkisar 1.500, kemudian Detro Melayu berkisar 500 sebelum Masehi. Nah, ini peta wilayah penyebaran menurut teori Yunan, ya, yang diyakini sebagai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi menyebar itu melalui 2 jalur, jalur barat dan jalur timur. Manusia purba di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Coba kita lihat dulu tentang manusia purba tertua di dunia. Nah, manusia purba tertua di dunia itu muncul pertama kali di Afrika dari jenis Australopithecus afarensis yang hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu. Kemudian Australopithecus afarensis ini mengalami perkembangan menjadi Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Kemudian Homo erectus mengalami perkembangan menjadi Homo sapiens sekitar 300.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Nah, manusia purba di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu Meganthropus paleojapanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo. Meganthropus paleojapanicus, ini fosil Meganthropus paleojapanicus ditemukan oleh von Koningswald
tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Meganthropus paleojapanicus ini berarti manusia raksasa. Japanicus itu berasal dari Jawa. Jadi hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam jenis Homo erectus. Ciri-ciri tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan yang tegap, dan memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi Meganthropus ini tingginya di atas 2 meter. Nah, ini fosil Meganthropus ini yang umum ditemukan adalah geraham dan tengkorak yang berukuran besar itu di wilayah Sangiran, Jawa Tengah. Ini adalah gambar ilustrasi Meganthropus. Kemudian jenis Pithecanthropus erectus. Fosil Pithecanthropus erectus ini pertama kali ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 sampai 1892 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang mampu berdiri tegak dan lurus, ya, yang mampu berjalan tegak. Ciri-cirinya, peluma otaknya sekitar 900 cc, tengkoraknya pendek tetapi memanjang ke belakang, tulang kening sangat menonjol, tinggi badan berkisar 165 sampai 180 cm dan telah berjalan tegak. Kemudian yang ketiga adalah jenis Homo atau juga dikenal dengan Homo erectus atau Homo wajakensis. Jadi tinggi badannya sekitar 170 cm, volume otaknya sekitar 1550 cc sampai 1650 cc, bermuka lebar dan berhidung lebar namun rata, rahang bawah dan gigi berukuran besar. Temuan fosil manusia modern awal yang paling tua di Indonesia adalah fosil Homo wajakensis atau manusia wajak. Nah, jadi manusia modern awal. Nah, tapi kalau manusia tertua di Indonesia itu Meganthropus. Fosil tengkorak manusia wajak ditemukan pertama kali oleh Van Rienschoten di Campur Darat, Jawa Timur tahun 1889. Kemudian ada manusia liang buah, ini ditemukan di Flores. Ini adalah gambar ilustrasinya, Homo floresiensis, jadi dikenal dengan istilah Homo floresiensis. Berdasarkan hasil dari rekonstruksi para ahli, ini gambar atas dan tengkorak asli hobbit ini gambar bawah. Nah, ini adalah ilustrasinya, manusia liang buah ini ukurannya jauh lebih kecil dari jenis Homo wajakensis atau Homo sapiens pada umumnya. Nah, bagaimana corak kehidupan manusia zaman praaksara? Jadi kita tadi sudah bahas tentang asal-usul manusia purba di Indonesia. Sekarang corak kehidupannya. Apakah masih hidup nomaden ataukah sudah menetap? Nah, sekarang kita lihat berdasarkan corak kehidupan, periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 zaman. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Atau ada juga disebut zaman batu, kemudian zaman logam. Kemudian kita lihat yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, ini yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan di zaman Paleolitikum. Kemudian di zaman Mesolitikum dan yang ketiga di zaman Neolitikum. Nah, di zaman Paleolitikum ini berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Manusia pendukungnya jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Hidupnya nomaden, jumlah anggota kelompoknya sekitar 10-15 orang.
dan telah mengenal konsep primus inter pares. Nah, jadi konsep primus inter pares ini adalah memilih pemimpin di dalam kelompoknya. Jadi pemimpin yang dipilih itu bukan yang cakap dalam berarti memiliki keterampilan, tapi lebih memiliki yang kuat secara fisik karena mereka hidup di dalam hutan. Nah, jadi mereka mencari pemimpin yang sehat, yang kuat, yang dianggap mampu melindungi anggota kelompoknya. Benda hasil kebudayaannya adalah alat-alat batu yang masih kasar. Nah, benda ini dibagi menjadi dua, yaitu budaya Ngandong dan budaya Pacitan. Nah, kalau budaya Ngandong ini banyak terdapat dari plakes, juga alat-alat dari tulang, kemudian dan Pacitan. Jadi sesuai dengan nama tempat ditemukannya. Nah, Ibu ada beberapa contoh tentang flakes ya atau plakes, alat serpi. Jadi serpihan dari bongkahan batu. Nah, jadi terbuat dari batu andesit. Nah, kemudian ada kapak genggam. Nah, jadi kapak genggam juga terbuat dari batu andesit yang masih sangat kasar. Nah, jadi fungsinya adalah untuk menggali umbi-umbian dan juga sebagai alat pelindung diri dari serangan binatang buas. Apa fungsi dari alat batu atau flakes tadi? Jadi flakes ini fungsinya untuk mengupas umbi-umbian, ya, atau juga untuk menguliti hewan buruan yang kemudian akan dikonsumsi oleh masyarakat praaksara. Kalau tadi kapak genggam atau kapak perimbas, fungsinya untuk menggali dan juga untuk berburu. Nah, itu. Nah, bagaimana alat-alat dari tulang? Alat-alat dari tulang ini fungsinya untuk berburu juga, kemudian menggali juga. Tapi kalau perbedaannya dengan kapak perimbas itu masih di kedalaman yang dangkal. Tapi alat dari tulang itu untuk yang kedalaman yang lebih dalam. Oke, kita lanjut. Dan manusia pendukungnya jenis Pithecanthropus, Meganthropus, dan Homo sapiens. Kemudian di zaman Mesolitikum ini sudah mengenal pembuatan api. Nah, jadi apinya berasal dari mana? Apakah sudah ada korek api? Tentunya belum. Jadi apinya itu berasal dari dua batu yang digesekkan kemudian menghasilkan panas dan percikan api. Apakah api itu digunakan untuk memasak? Pada awalnya belum. Jadi api itu pada awalnya digunakan sebagai penghangat, ya, atau juga melindungi dari serangan binatang buas. Nah, itu jadi penggunaan api, kemudian berkembang baru digunakan untuk memasak. Kemudian yang di peninggalan zaman Mesolitikum yang kedua, Joken-Modinger. Nah, Joken-Modinger ini sampah dapur. Nah, jadi sampah dapur ini berupa tumpukan kulit karang yang sudah membatu di sepanjang pesisir pantai timur Pulau Sumatera. Nah, ini meyakini bahwa masyarakat Mesolitikum sudah mulai tinggal menetap, ya, menetapnya tapi di gua. Nah, sehingga dikenal dengan istilah peradaban Abrissosrois atau semi sedenter. Jadi menetapnya belum lama, tapi bersifat sementara. Kemudian terdapat juga lukisan di dinding gua. Nah, jadi lukisan di dinding gua ini diyakini sebagai bentuk kepercayaan. Nah, sehingga masyarakat praaksara dikenal dengan memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Ya. Nah, lukisan di dinding gua di gua Leang-Leang wilayah Sulawesi ini terdapat cap telapak tangan, ada juga hewan-hewan ternak. Jadi itu merupakan pengharapan tentang masa depan, tentang hasil pertanian dan lain sebagainya. Kemudian ada kapak Sumatralit. Nah, dari istilahnya saja kapak Sumatralit berasal dari wilayah Sumatera, ini dari wilayah Lahat, ya. Nah,
Jadi sama dengan kapak genggam atau kapak primbas, jadi yang masih kasar. Nah, ini ditemukan banyak di wilayah Lahat. Nah, jadi masa Mesolitikum ini sekitar 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu berisi batu yang sudah mulai dihaluskan dibandingkan di masa Paleolitikum. Sedikit saja dihaluskan. Ya, kalau di zaman Paleolitikum kecenderungannya di kapak genggam, di masa Mesolitikum ini banyak kapak primbas yang sudah mulai ada sedikit dihaluskan. Manusia pendukungnya Australomenesoid dan Mongoloid. Kemudian menghasilkan juga tadi sampah dapur, kemudian menetap Abricosauria dan semi-sedenter, kemudian mengenal cara bercocok tanam dengan teknik slash and burn. Kemudian masa bercocok tanam atau juga dikenal dengan zaman Neolitikum. Nah, jadi bercocok tanam pada masa ini itu dibawa oleh kedatangan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari Yunan, yaitu wilayah Tiongkok bagian selatan. Mereka membawa tradisi bercocok tanam dengan kebudayaan baru yang disebut budaya Neolitik atau batu muda. Nah, kalau kita melihat bahwa mereka sudah bercocok tanam, artinya masyarakat pada zaman Neolitikum ini sudah menetap, sudah mulai membangun rumah-rumah. Ya. Nah, jadi sudah memiliki bibit dan juga sudah menyimpan hasil tanaman mereka. Kemudian mereka juga sudah memiliki hewan ternak dan anggota kelompoknya itu sudah lebih banyak. Ya. Nah, itu di zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Kemudian di zaman Megalitikum atau batu besar, ini berbeda dengan masa batu lainnya. Tidak dimasukkan ke dalam kelompok periodisasi praaksara di Indonesia. Nah, jadi kalau periodisasi praaksara tadi ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Nah, di zaman batu besar ini tidak dimasukkan ke dalam periodisasi tersebut. Ya, dia terpisah. Nah, kapan muncul Megalitikum ini? Terutama di daerah-daerah yang memiliki pegunungan, ya, karena ini menghasilkan batu-batu besar yang dijadikan sebagai alat untuk upacara keagamaan. Nah, jadi seperti itu di zaman Megalitikum. Istilah megalit berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Ciri khas masa ini adalah adanya benda kebudayaan berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu. Nah, yang hingga saat ini masih bisa dijumpai di beberapa daerah. Kalau di wilayah Sumatera, batu-batu besar itu seperti di wilayah Pagar Alam. Ya, nah, jadi masih hingga sekarang itu terdapat peninggalannya. Kemudian menhir, ini peninggalan zaman Megalitikum. Menhir tugu batu tempat pemujaan roh nenek moyang. Jadi menhir ini terdapat di wilayah Yogyakarta juga dan ada juga di Lahat, yaitu di situs Megalitikum Tinggi Hari. Nah, ini juga terdapat di wilayah Sumatera. Kemudian punden berundak, bangunan tempat pemujaan kepada roh nenek moyang dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat. Nah, ini terdapat di wilayah Demak, kemudian Jawa Timur. Ini akulturasi dari pembangunan candi. Nah, jadi candi bertingkat-tingkat mengalami akulturasi dari budaya masyarakat praaksara sebelumnya, yaitu dengan membuat punden berundak. Fungsinya adalah untuk upacara keagamaan. Kemudian sarkofagus, tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. Nah, jadi sarkofagus ini dia berbentuk keranda ya atau berbentuk lesung, jadi lebih panjang.
Nah, ini terdapat di Gianyar, kemudian di Bali tepatnya. Ini penemuan sarkofagus. Berikutnya adalah dolmen. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesaji. Mungkin budaya ini hingga sekarang masih berlaku di beberapa tempat ya di wilayah Indonesia. Dolmen ini juga terdapat di Jawa Timur, juga terdapat di Lahat. Kemudian waruga, ya, kubur batu atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian, ya, bagian penutup dan bagian bawahnya. Itu waruga. Waruga ini wilayah timur Indonesia, salah satunya di Minahasa. Kemudian arca batu. Arca batu ini pemujaan terhadap roh nenek moyang juga terdapat di daerah Sulawesi Tengah, kemudian ada juga di Lampung, ada juga di Bondowoso. Nah, sedangkan di zaman Neolitikum, nah kenapa? Iya, halo Ibu. Ya, Bu, kayaknya kita harus break dulu ya Bu ya. Tapi setelah ini kita paling break 5 menit, terus kita balik lagi ngelanjutin pelajaran kita hari ini. Gimana? oke Mbak Erin. Oke, sobat kreatif ya, kita break dulu bentar ya. Kamu bisa minum dulu ya, bisa ambil nafas dulu, tarik nafas dulu ya, mencerna lagi apa yang tadi Ibu Eliza terangkan ya. Dan kita bakal break dulu 5 menit, tapi kita bakal balik lagi. So stay tune on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Yeay, tante-tante. Hai. Loh, Ari nggak belajar daring? Enggak ah, Emang nggak ada tugas? nanti juga mama kok yang ngerjain. Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Nggak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya. Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya? Iya sih, kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa. Sekaligus guru bagi anaknya di rumah. Tapi guru Ari gak segalak mama tante. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2. Belajar di Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Kita udah balik lagi di Belajar di RRI Sobat Kreatif. Dan kita tadi udah belajar sampai dengan Arca Batu. Ya, Erin masih terhubung bersama Ibu Eliza SPD dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Halo Ibu, masih terhubung ya? Halo Mbak Eri. Hai Ibu, ya kita tadi belajar sampai Arca Batu ya Bu ya. Iya betul. Oke Sobat Kreatif, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Dan untuk kamu yang punya pertanyaan nanti bisa kirim langsung di WhatsApp 085725 916 ya. Nanti kalau ada waktu kita langsung jawab ya. Tapi kalau waktu kita kurang ya silakan kamu japri langsung deh sama Ibu Elisa biar langsung ya Bu ya dijawab ya. Oke, kita lanjutin pembelajaran kita ya Bu ya. Silakan. Baik anak-anak, kita lanjutkan tadi tentang zaman megalitikum. Nah, ini masuk ke zaman neolitikum. Ini berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi, sudah mengenal sistem barter, benda hasil kebudayaan berupa alat batu sudah mulai dihaluskan pada kedua sisi, menetap di desa-desa kecil dalam komunitas petani, kemudian manusia pendukungnya bangsa Proto Melayu atau Melayu tua. Nah, jadi mulai ada migrasi dari bangsa
luar, kemudian menghasilkan kebudayaan-kebudayaan baru di Indonesia. Nah, peninggalannya barang-barang obsidian ini ditemukan di wilayah Jambi. Ini berasal dari pecahan batu. Nah, ciri khas di zaman Neolitikum ini batu-batunya berasal dari batu kaldeson, jadi lebih halus dibandingkan peninggalan di zaman Paleolitikum atau Mesolitikum yang menggunakan batu andesit. Kemudian gerabah ini ditemukan di wilayah Bogor, Banyuwangi, kemudian juga ada di Sulawesi. Kemudian ada perhiasan, ada juga ditemukan di wilayah Tasikmalaya. Kemudian kapak lonjong ini di wilayah Flores, kemudian wilayah Maluku. Ya. Terus ada mata panah, kemudian ada juga beliung persegi. Beliung persegi di wilayah Lahat juga ada beliung persegi, ya. Jadi seperti ini, lebih halus contohnya. Nah, ini beliung persegi ditemukan juga di wilayah Sumatera. Ya. Nah, di zaman masa Neolitikum ini mereka sudah membuat perkampungan, ya, sudah mulai menetap, pemilihan kepala sukunya itu sudah menggunakan musyawarah, jadi seperti itu. Jadi tidak berlaku lagi adanya pemilihan secara langsung atau primus inter pares tadi. Nah, sedangkan fungsinya untuk kebutuhan bercocok tanam. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada masa perundagian. Asal kata undagi, ya. Nah, jadi memerlukan keterampilan di sini. Karena barang-barang perundagian ini bukan berasal dari batu lagi, tetapi dari tembaga. Ada juga yang berasal dari logam atau besi. Pada masa ini, Nusantara kedatangan bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Yunan. Mereka adalah bangsa yang terampil membuat alat-alat dari logam. Masa logam ini terbagi menjadi masa tembaga, perunggu, dan besi. Atau bisa triknya tempe besi, tembaga, perunggu, besi. Bukti-bukti tertua temuan artefak besi dan perunggu di Indonesia terjadi dalam kurun waktu 500 sebelum Masehi. Artefak besi antara lain ditemukan dalam kubur batu Wonosari, Yogyakarta, kemudian Besuki dan Punung dari Jawa Timur. Masa perunggu ini ditandai dengan penemuan negara. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian ada juga kapak corong atau kapak sepatu, kemudian arca, perhiasan, dan senjata. Berdasarkan lokasi penemuan di Nusantara, yaitu ciri khas reliefnya, negara dapat dibedakan menjadi dua tipe, tipe Pejeng dan tipe Heger. Nah, ini berdasarkan relief karena masa perundagian ini budaya ada juga dari Dongson Vietnam, ya. Kemudian ada juga asli dari Indonesia yang mengalami akulturasi yang dikenal dengan Pejing. Nah, berikut contohnya. Nah, itu Heger dan Pejing perbedaannya. Bentuknya tambun dan bagian pukulnya menyatu dengan bagian badan. Selain itu memiliki ukiran hiasan kata. Nah, ini bentuk Heger 1. Ini kebudayaan asli Dongson Vietnam. Nah, fungsinya untuk memohon keselamatan, menolak bala, meminta hujan, dan mengusir roh-roh jahat. Jadi dia seperti genderang perang yang memiliki tangkai di tengah-tengahnya. Sedangkan Pejeng dia lebih ramping, ya, dengan bidang pukulnya yang menjorok ke arah luar dari bagian bahunya. Ya, ini berbedanya. Ini asli Indonesia yang ditemukan di Bali. Umumnya sebagai sarana upacara, lambang status sosial, dan mas kawin. Nah, jadi perempuan yang diberikan pejeng ini dianggap derajatnya lebih tinggi, dia dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Corak negara Dongson, ya, pengaruh dari kebudayaan Dongson. Nah, ini coraknya. Kebudayaan Dongson terletak di wilayah Lembah Song Hong, Sungai Ma, Teluk Tongking, Vietnam, berkembang 1500 sampai 500 sebelum Masehi.
puncak dari kebudayaan perunggu ini muncul adanya artefak dari besi di Vietnam. Negara perunggu didatangkan ke Indonesia setelah 200 sebelum Masehi. Nah, jadi negara Dongson tipe Heger 1 masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur Semenanjung Malaya yang dibawa oleh bangsa Austronesia. Nah, mungkin anak-anak masih ingat tentang jalur penyebaran bangsa Proto dan Detro Melayu. Nah, jadi kalau Proto Melayu masuk melalui jalur barat dan jalur timur, kemudian Detro Melayu melalui jalur barat. Nah, ini kebudayaan Dongson melalui jalur barat. Kemudian bagaimana pengaruh kebudayaan Sahyun dan Kalanai. Jadi Sahyun ini kebudayaan gerabah Vietnam yang menyebar ke Indonesia. Nah, ini contohnya ya. Berkembang sekitar 600 sebelum Masehi di wilayah Vietnam bagian utara. Ciri kebudayaannya terlihat pada pola gerabah ya, yaitu pola geometri dan pengolesan dengan warna merah dan putih. Kemudian kebudayaan Kalanai berkembang di Filipina abad ke-5 Masehi dan menyebar ke Indonesia saat masyarakat memasuki tahap perundadian. Nah, jadi mungkin di beberapa daerah pembuatan gerabah ini masih ya. Nah, fungsinya bisa untuk menyimpan hasil tanaman. Nah, bagaimana nilai-nilai budaya masyarakat masa praksara yang masih bertahan? Nah, jadi seiring berkembangnya kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, masyarakat praksara mewariskan nilai-nilai pandangan hidupnya melalui cara lisan. Ada dua cara penyampaiannya, itu secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, tradisi-tradisi lisan dan folklore. Tradisi juga dipahami sebagai suatu adat kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun dan masih dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Karena penyampaiannya dilakukan secara lisan, kemudian dikenal istilah tradisi lisan. Folklore bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Nah, ini jenis-jenis folklore. Ada mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, dan upacara tradisional. Ya, jadi mitos ini berhubungan dengan adanya kekuatan alam, kekuatan gaib yang diyakini oleh yang mempunyai cerita. Kalau legenda, hubungan juga dengan alam, bisa legenda orang atau tempat ya yang diwariskan secara turun-temurun. Kalau dongeng adalah cerita rakyat juga, kemudian nyanyian rakyat, nyanyian tradisional, kemudian upacara. Banyak upacara penguburan, upacara pernikahan dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis folklore yang terus berkembang walaupun harus berhadapan dengan arus urbanisasi, arus globalisasi dan teknologi. Upaya melestarikan tradisi lisan bisa melalui wayang. Yang seperti kita kenal, wayang ada dua, ada wayang golek, ada wayang orang, kemudian ada wayang beber, yaitu biasa berasal dari kertas ya, atau kain yang bergambar. Kemudian makyong, seni teater Indonesia, masyarakat Melayu. Kemudian ada juga didong, kesenian rakyat gayo yang kemudian memadukan unsur tari, vokal dan sastra. Kemudian rabab Pariaman, jadi rabab Pariaman ini sesuai nama tempatnya, Pariaman dari Sumatera Barat. Ya, tradisi pertunjukan lisan biasanya menggunakan alat musik gesek dari tempurung kelapa. Ya, kemudian ada tanggomo. Ya, sastra lisan berbahasa Gorontalo yang berbentuk puisi. Nah, mungkin daerah-daerah asal anak didik semua memiliki tradisi lisannya masing-masing, mulai dari cerita rakyat, upacara tradisional dan lain sebagainya. Jadi setiap daerah itu biasanya diwariskan secara turun-temurun. Nah, ini juga adalah bagian dari sejarah, ya, ada folklore dan tradisi lisan.
Nah, itulah kurang lebih materi kita pada hari ini tentang corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Tentunya masih banyak yang bisa kita gali, terutama peninggalan-peninggalan dari zaman Paleolitikum hingga Neolitikum di daerah kita masing-masing. Masih ada banyak penemuan-penemuan baru yang bisa kita pelajari sebagai penambahan referensi kita yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Oke Sobat Kreatif, itu tadi ya pembelajaran kita hari ini tentang cara kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia bersama dengan Ibu Eliza SPD dari SMA Negeri Sumatera Selatan ya Bu ya. Dan semoga pembelajaran kita tadi bisa diterima dengan baik ya Bu ya oleh semuanya juga, dan banyak juga yang udah stay tune di YouTube channel kita. Ini kayaknya dari SMA Negeri Sumatera Selatan semua ini Bu ya, nyapa Ibu ya. Wah Bu Eliza cantik banget katanya ya. Banyak banget ini Bu yang stay tune nungguin Ibu, kayaknya favorit banget ya. Our best teacher kata Novianti ini ya. Dan ini banyak banget, gak bisa Erin sebutin satu-satu Sobat Kreatif. Tapi kalau kamu punya pertanyaan nanti langsung aja deh ya japri sama Ibu Elizanya, biar langsung dijelaskan secara detail juga ya Bu ya mengenai pembelajaran kita tentang corak kehidupan masyarakat praaksara ya. Dan thank you banget untuk pembelajarannya ya Bu ya, buat materinya. Sama-sama. Semoga materi ini bisa diterima dengan baik ya. Dan terakhir Bu ya, mungkin ada pesan-pesan nih untuk murid-muridnya dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Ya, jadi belajar sejarah ini menanamkan nasionalisme. Jadi sekarang ini kita zaman diperangi dengan berbagai ancaman budaya luar yang mengancam budaya asli kita sendiri, budaya ketimuran. Jadi melalui sejarah akan timbul rasa sayang, rasa cinta, ingin menjaga peninggalan-peninggalan masyarakat nenek moyang kita zaman dulu. Nah, jadi inilah momentum kita untuk menumbuhkan rasa sayang cinta terhadap sejarah bangsa kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mencintai bangsa kita sendiri, siapa lagi? Nah, jadi melalui pelajaran sejarah kita akan kenal. Kalau kita sudah kenal, kita akan sayang. Nah, ketika kita akan sayang, maka kita akan tumbuh jiwa-jiwa patriotis tersebut. Nah, jadi anak-anak biasanya sebelum pelajaran sejarah, saya pastikan mereka untuk membaca terlebih dahulu. Jadi ketika pelajaran itu berlangsung, materi itu sudah tidak asing lagi dan bisa berkolaborasi, bisa bertanya materi-materi yang belum paham. Nah, jadi jangan malas untuk membaca sejarah. Kalau kita biasa berwisata ke tempat-tempat yang modern, juga jangan lupa berwisata ke tempat-tempat sejarah. Dan di Palembang ini di Sumatera Selatan lengkap wisata sejarahnya. Mulai dari praaksara hingga zaman setelah kemerdekaan hingga sekarang itu lengkap. Jadi wisata sejarah Palembang itu lengkap. Jadi begitu Mbak Erin. Oke deh. Dan terima kasih untuk pelajaran kita hari ini ya Bu ya. Semoga bisa diterima dengan baik, diamalkan dengan baik juga ya Bu ya. Dan semoga kedepannya juga kita nanti di lain waktu bisa belajar bersama lagi ya Bu ya. Dan semoga pandemi kita juga cepat berakhir biar bisa langsung tatap muka. Bosen juga Iya, kelamaan betul. di rumah ya Bu. Nanti murid-muridnya juga nggak ketemu sama teman-teman, biasanya boring gitu belajar di rumah. Oke deh, thank you banget untuk hari ini Bu ya, semoga sehat selalu. Terima Dan kasih Mbak Erin. iya, selalu cantik Ibu ya, selalu cantik sepanjang masa, awet muda kayaknya Terima Ibunya. kasih Ibu Dela yang sudah make up saya. Wah, Ibu Dela Emang ya anak yang pangling, make-upnya. saya biasanya jarang dandan semener ini Mbak Erin. Oh, sponsor jadi ya Bu ya, pagi ini sponsor dari Ibu Dela Sponsor. nih ya. Oke, thank you waktunya Ibu ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke Sobat Kreatif, itu tadi ya pembelajaran kita hari ini tentang cara kehidupan masyarakat praaksara. Nah, kira-kira besok kita akan belajar apa lagi ya di Belajar di RRI. Jadi tetap pastikan kamu stay tune terus di Pro 1, Pro 2 ya, Pro 1 lagi. Di Pro 2 RRI Palembang, Suara Kreativitas. Erin undur diri sejenak, nanti bakal balik lagi buat nemenin kamu sampai pukul 3 sore. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Vaksin adalah zat yang sengaja Permisi, dibuat Bu. Iya, Mbak. merangsang Bu, pembentukan saya kekebalan besok tubuh mau dari pulang penyakit kampung. tertentu. Saya mau nemui orang Sehingga pintar di bisa kampung mencegah saya, Bu. terjangkit Orang dari pintar? Itu, Bu, saya mau minta penangkal corona. Saya tuh khawatir kok, Bu, dengan virus corona sekarang ini. Apalagi katanya sekarang sudah ada varian baru, Bu. Kan sekarang sudah ada vaksin yang akan diberikan gratis untuk masyarakat yang memenuhi syarat untuk divaksin. Oh. Setelah divaksin, akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga masyarakat bisa kebal dari virus corona. Emangnya aman ya, Bu? Prosesnya sudah mengikuti tahapan pengembangan vaksin kok, Mbak, sehingga aman bagi masyarakat. Tapi, meski sudah ada vaksin, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi Mbak nggak perlu pulang kampung untuk ketemu orang pinter. Mama nih, baru orang pintar yang sebenarnya. Ya. Ingat, ini Indonesia banget. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Pro 2 FM. Hey, we're Clean Bandit. I miss you, yeah, I miss you, I do. Hey, this is Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. Yo, what's up, guys? This is Justin Bieber. Let it go and get angry at all of my honesty. Yeah, I know that I let you down. Another day, sorry now. I miss you, yeah. Push and pull like a magnet. Don't treat you, yeah. I can't help it. You are listening Pro 2 FM. Air, sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. RRI Pro 2 FM, suara. Cuci tangan dengan benar